Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya'i Qasasul Haqq. Kisah-kisah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari sumber-sumber yang terpercaya, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan pembahasan kita masih pada surah Al-A'raf, kisah Nabi Musa alaihissalam, ayat 127. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Nah, ya, jadi para pemuka-pemuka Mesir memberikan masukan kepada Fir'aun bahwasanya, apakah kamu akan membiarkan Musa berbuat kerusakan di bumi, di Mesir? Mereka menganggap bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu merupakan bentuk kerusakan di Mesir, ya, karena itu mengganggu akidah mereka, mengganggu keyakinan mereka dengan keyakinan yang baru. Nah, dan tentu saja sebagaimana yang dikatakan dalam kaidah bahwa al-insanu aduun ma yajhaluhu. Orang itu akan memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Apa-apa yang kita tidak ketahui, maka kita akan membencinya. Kita akan tidak suka kepadanya. Nah, meskipun dia merupakan senang dengannya, yang seharusnya kita menerimanya, tapi karena adanya kejahilan, ketidaktahuan, maka akhirnya kita akan membenci hal tersebut. Ini adalah salah satu faktor seseorang membenci sesuatu. Dan faktor yang lain adalah karena adanya kesombongan, ya. Dan ini yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Mesir, pengikut-pengikutnya Firaun, di mana dia membenci Nabi Musa alaihissalam bukan karena tidak tahu bahwasanya apa yang dibawa itu merupakan kebenaran, tapi karena kesombongan di dalam hati-hati mereka, sehingga mereka tidak mau untuk menerima kebenaran yang sangat jelas itu, kebenaran yang seharusnya kita. Dan kesombongan itu akan membuat orang tidak menerima kebenaran seterang apapun kebenaran itu, ya. Ketika seseorang lebih mendahulukan kesombongannya, maka dia tidak akan menerima kebenaran meskipun pembawa kebenaran itu datang dengan dalil-dalil yang sangat nyata, dengan mukjizat yang sangat terang benderang, ya, karena kesombongan itu akan menutupi hati seseorang. Nah, kemudian bukti bahwasanya mereka sombong adalah firman Allah, wa inna fawqahum qahirun, dan kami sangat mampu berkuasa kepada mereka itu. Kita akan membunuh anak laki-lakinya dan membiarkan hidup anak-anak perempuannya, dan itu mudah bagi kita karena kita berkuasa terhadap mereka. Nah, ini adalah bentuk kesombongan Fir'aun dan pemuka-pemukanya yang menganggap bahwasanya karena mereka berkuasa, mereka mampu untuk berbuat apa saja kepada Musa dan Bani Israel. Ya, dia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu.
Nah, kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Nah, mendengarkan ancaman daripada Fir'aun, maka Nabi Musa alaihissalam ingin menguatkan kaumnya, ingin menguatkan Bani Israel agar jangan berputus asa, jangan kemudian merasa lemah dan tidak ada lagi jalan ketika mendengarkan ancaman dari Firaun. Dan motivasinya adalah dengan dua hal, yaitu ista'inu billahi wasbiru, minta tolonglah kepada Allah dan bersabarlah. Kita adalah orang-orang yang lemah betul, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat sangat mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Ini adalah dua kekuatan yang luar biasa. Husnudzon billah, kita berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya Allah bersama kita, Allah akan menolong kita. Kemudian disertai dengan kesabaran. Ketika misalnya pertolongan itu belum datang pada saat kita sudah membutuhkannya, maka bersabar. Jangan tergesa-gesa mengatakan kita tak sudah minta tolong tapi Allah belum menolong kita. Itu namanya isti'anah, minta tolong tapi tidak ada kesabaran. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mengatakan dua hal ini, yaitu minta tolong kepada Allah dan bersabar. Kalaupun misalnya pertolongan itu belum datang sekarang, maka pasti akan datang setelahnya. Cukup kita bersabar dengan gangguan yang akan diberikan oleh Firaun sambil senantiasa mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga mengabarkan kepada mereka bahwasanya bumi ini adalah miliknya Allah. Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kalau mungkin sekarang miliknya Firaun dan bala tentaranya, sangat tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan besok adalah milik kita. Nah, karena bumi ini adalah milik Allah. Kalau milik Allah, maka Allah berhak untuk memberikan kepada siapapun dari hamba-hambanya. Dan ini juga adalah motivasi agar senantiasa berlapang dada dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menanti pertolongan tersebut. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan ini yang keempat. Ini motivasi yang keempat, yaitu wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik akan senantiasa dimiliki bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin di awal-awalnya atau banyak dari kehidupannya itu dipenuhi dengan penderitaan, penyiksaan, penindasan, tapi ketahuilah bahwa ujung-ujungnya akan diberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum ay yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Nah, jadi kita lihat bagaimana jawaban dari Bani Israel, yang dimana mereka adalah orang-orang yang sudah diliputi dengan sikap pesimis, rasa putus asa, tidak ada lagi harapan. Ketika Nabi Musa AS memberikan motivasi kepada mereka, minta tolong kepada Allah, bersabar, yakin kepada Allah, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, tapi mereka mengatakan bahwa kami ini memang akan selalu ditindas. Sebelum kamu datang, kita sudah ditindas. Kamu datang, kita juga ditindas. Tidak ada bedanya sama sekali. Nah, ini adalah perkataannya orang-orang yang sudah putus asa, orang-orang yang sangat pesimis. Mentalnya adalah bukan mental pejuang, tapi mental pengecut. Nah, karena mereka sudah dalam kurun waktu yang lama dijajah, diperbudak oleh Fir'aun, sehingga mentalnya itu bukan lagi mental pejuang,
bukan lagi mental pemberani, tapi mentalnya adalah mental pengecut, tidak punya harapan, berputus asa. Nah, tapi Nabi Musa alaihissalam, ya meskipun mendengarkan jawaban seperti itu, Nabi Musa senantiasa memberikan motivasi kepada mereka dengan mengatakan, asa rabbukum, semoga Tuhanmu membinasakan musuh-musuh kalian, membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya, dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi, ya, sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi. Fayanzura kaifa ta'malun, sehingga Allah mengetahui apa yang kalian perbuat, ya, apa yang kalian lakukan untuk menjadi khalifah tersebut, apa yang kalian persiapkan ketika Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan musuh-musuh kalian dan meninggikan derajat-derajat kalian. Ini adalah, ya, motivasi yang lain dari Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya yang memang sudah hanyut larut dalam keputusasaan. Ya, orang-orang seperti ini memang butuh untuk selalu dimotivasi, ya, diberikan harapan agar bangkit kembali mental pejuangnya, mental pemberaninya. Namun ternyata, ya, sampai berkali-kali pun nanti Nabi Musa alaihissalam memberikan motivasi kepada mereka, tidak ada perubahan. Nah, sampai, ya, nanti ujung-ujungnya adalah ketika Allah perintahkan mereka untuk masuk ke Palestina setelah berhasil keluar dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, ya, mereka mengatakan, kami tidak akan pernah datang ke sana. Kenapa? Karena di sana ada kaum yang kuat. Ya, kita tidak punya kekuatan untuk mengalahkan mereka. Ini adalah, ya, masih rentetan-rentetan bagaimana mental mereka itu tidak ada sama sekali mental pejuangnya, mental pemberaninya tidak ada. Nah, mereka sudah dipenuhi, sudah larut, ya, mungkin darahnya itu sudah darah pengecut, ya, di dalam diri-diri mereka. Nah, kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun. Nah, ini adalah pertolongan pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Bani Israel dengan memberikan hukuman musibah malapetaka kepada Firaun dan pengikut-pengikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka kemarau. Nah, kemarau yang membuat tanaman-tanaman mereka itu tidak berbuah, buah-buahan mereka tidak berbuah, membuat mereka kesulitan. Nah, sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena, ya, sudah datang Nabi Musa membawa petunjuk, membawa mukjizat yang nyata, tapi mereka mendustakan Nabi Musa, bahkan membunuh anak laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuannya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Firaun, yang menghukum mereka dengan yang pertama adalah musim kemarau yang berkepanjangan. Ya. Tapi ternyata adanya musim kemarau itu tidak menjadikan mereka ini sadar, ya, tidak menjadikan mereka bertaubat dan menyesali perbuatannya. Allah berfirman di ayat berikutnya, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibahum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya, ini ternyata tanggapan dari Firaun dan pengikut-pengikutnya bahwasanya musim kemarau ini gara-gara kedatangan Musa. Musim kemarau ini karena bumi menolak kedatangan Musa di Mesir. Tapi kalau ada kebaikan yang datang kepada mereka, mereka menyandarkannya kepada diri mereka sendiri. Tapi kalau sebaliknya kesialan yang menimpa mereka, mereka akan menuduh bahwasanya ini semua gara-gara Musa dan akidahnya, gara-gara kedatangan Musa di Mesir. Nah, dikembalikan lagi kepada Musa. Ini adalah tanggapan dari orang-orang yang hatinya sudah tertutup. Diperlihatkan mukjizat, membangkang, diberikan teguran, diberikan malapetaka, justru dia melimpahkannya kepada Musa,
bahwasanya ini semua gara-gara kamu wahai Musa. Nah, sulit memang orang-orang yang sudah tertutup hatinya. Ya, apapun yang datang kepadanya pasti akan terpental, tidak ada yang akan masuk ke dalam hatinya. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Dia mempertegas, mereka ini Firaun dan pengikutnya mempertegas bahwasanya wahai Musa, ya sudahilah dakwamu itu, jangan berharap kami akan beriman kepadamu. Apapun bukti yang kamu bawa pasti akan kami tolak. Ya, karena itu semuanya adalah sihir. Ya, dia sekali lagi menganggap bahwasanya apapun yang dibawa oleh Musa alaihissalam itu merupakan sihir yang datang dari Nabi Musa alaihissalam. Tidak pernah dia mengakui bahwasanya itu merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan pernah beriman kepadamu wahai Musa. Nah, ini tentu saja adalah perkataan yang membuat hati Nabi Musa bersedih, karena Nabi Musa sudah berdakwah kepadanya, mengharapkan keimanannya, datang dengan mukjizat yang sangat nyata. Nah, berdoa kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah. Tapi justru jawabannya adalah kepastian bahwa Musa, kami tidak akan beriman selamanya kepadamu. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran lagi, memberikan musibah lagi, memberikan malapetaka lagi. Allah berfirman, fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Nah, jadi kejadian seperti ini belum pernah juga ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, di mana ketika Firaun dan pengikut-pengikutnya semakin congkak dan membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam dan tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Allah memberikan ujian yang bertubi-tubi kepada mereka, memberikan malapetaka yang bertubi-tubi, azab yang bertubi-tubi kepada mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepadanya banjir. Jadi sudah selesai kemarau, akhirnya mereka pun ditimpa dengan banjir, tufan. Kemudian diberikan lagi al-jarad, belalang yang sangat banyak. Ya, di mana-mana belalang yang memakan tumbuh-tumbuhan mereka, yang memakan tanam-tanaman mereka, yang menghabiskan pertanian mereka. Sudah ditimpa kemarau, ditimpa lagi dengan banjir, dikirimkan lagi kepada mereka belalang dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, yang membinasakan pertanian perkebunan mereka, yang mengganggu kehidupan mereka. Kemudian tidak sampai di situ saja, Allah kirimkan juga kummal, dikirimkan kutu. Ya, di mana-mana ada kutu, di tempat tidurnya, di dapurnya, di bagian manapun di dalam rumahnya, di jalan-jalan. Nah, di mana-mana ada kutu. Ya, bagaimana misalnya kita ketika di musim panen, ya biasa ada nangoh, ya yang busuk. Seperti itu jenisnya, kutu yang berbau. Nah, kutu yang berbau. Dan biasanya juga kita lihat sangat banyak jumlahnya di musim-musim tertentu. Ya, apalagi kalau menyala lampu, itu akan sangat banyak. Dan kejadian di zaman Nabi Musa alaihissalam, di zaman Firaun itu jauh lebih banyak lagi. Nah, yang tidak bisa mereka hindari. Kalau kita masih bisa dihindari, kalau dimatikan lampu, ya sudah, tidak akan masuk lagi. Tapi kalau Firaun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya, tidak bisa mereka hindari itu. Nah, akan masuk ke setiap rumah-rumah mereka. Dan ajibnya adalah karena belalang-belalang ini, kutu-kutu ini tidak masuk ke dalam rumah-rumahnya Bani Israel. Nah, tidak masuk ke dalam rumahnya orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam.
hanya masuk ke dalam rumah Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan tidak sampai di situ saja. Allah kirimkan juga katak, ya, katak dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Katak yang bukan cuma di air saja, tapi juga masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Di setiap sudut-sudut rumah mereka, di setiap tempat di dalam rumah mereka, di tempat-tempat pertemuan mereka, di pasar-pasar mereka, banyak katak yang bertebaran, ya, mereka tidak mampu untuk menghindarinya. Dan ini sangat menyusahkan bagi mereka, sangat berat bagi mereka. Kehidupan dengan belalang yang sangat banyak, kutu yang sangat banyak, katak yang sangat banyak. Kemudian tidak sampai di situ saja, Allah tambahkan lagi waddam, darah. Air mereka berubah menjadi darah. Mereka mau minum, airnya darah. Nah, tidak ada yang mereka bisa manfaatkan. Dan ini merupakan musibah, malapetaka, azab yang ditimpakan kepada mereka saja, dan tidak ditimpakan kepada Bani Israel, padahal mereka sama-sama tinggal di Mesir. Iya, sama-sama tinggal di Mesir. Tapi ada yang kena azab dan ada yang tidak tertimpa azab tersebut. Nah, ini semuanya adalah sebagai tanda yang nyata, yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, karena Firaun dan pengikut-pengikutnya itu sudah melampaui batas. Diberikan kemarau, menganggap ini sihirnya Musa ini. Ini gara-gara Musa ini kita ditimpa kemarau. Iya, dan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan azab yang sangat mengerikan. Memang tidak membunuh, azabnya tidak membunuh, tapi ya siapa yang bisa hidup dengan kondisi seperti itu? Kita saja misalnya di rumah kalau banyak nyamuk, ya sulit untuk tidur. Atau banyak kutu kasur misalnya, ya tidak bisa kita tidur karena selalu menggaruk, ya selalu tidak bisa tidur pokoknya. Nah, bagaimana lagi kalau ya semuanya berkumpul, ada belalangnya, ada kataknya, ada kutunya, airnya lagi berubah menjadi darah. Memang tidak menjadikan orang langsung meninggal dunia, tapi itu penderitaan yang luar biasa. Ya, mungkin tidak bisa kita bayangkan karena tidak pernah kita alami, dan na'udzubillah min dzalik. Nah, yang jelas itu merupakan keadaan yang sangat berat. Nah, yang membuat mereka akhirnya meminta kepada Nabi Musa alaihissalam. Di ayat berikutnya disebutkan, walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Baik. Ya, akhirnya mereka pun menyerah dan mengatakan kepada Musa, wahai Musa, mintalah, berdoalah kepada Tuhanmu, ya, sebagaimana yang dijanjikan kepadamu, dan jika ya Tuhanmu mengangkat malapetaka ini dari kami, maka kami akan beriman kepadamu. Ya, jadi tadi itu dia mengatakan, wa ma nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan pernah beriman kepadamu wahai Musa. Itu pada saat baru satu malapetakanya, baru kemarau. Pada saat didatangkan, diberikan kepadanya malapetaka yang bertubi-tubi, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sampai Tuhannya saja, Fir'aun, ya Tuhan yang paling tinggi, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, akhirnya karena mereka sudah menyerah, mereka meminta kepada Nabi Musa, ya mintalah kepada Tuhanmu agar menghilangkan dari kami petaka ini, dan kami berjanji akan beriman kepadamu kalau memang diangkat malapetaka ini, dan kami akan membebaskan seluruh Bani Israel pergi bersamamu. Ya, kami tidak akan menahan lagi mereka sebagai budak di Mesir ini. Kalau kamu mau bawa mereka pergi, bawalah, silahkan dibawa pergi. Yang jelas musibah ini harus diangkat dari kami. Nah, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah menghilangkan semua malapetaka yang menimpa Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dan Allah kabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, mengangkat seluruh malapetaka tersebut. Namun apakah Fir'aun beriman? Allah berfirman, "Falamma kashafna 'anhumur rijza ila ajalin hum balighuh idza hum yankuthun." Ternyata mereka ingkar janji. Mereka tidak beriman kepada Musa, dan mereka juga tidak membiarkan Bani Israel pergi bersama dengan Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir, dan mengatakan bahwasanya ini adalah malapetaka yang ada waktunya, habis waktunya pergi juga malapetakanya. Bukan karena doamu wahai Musa, bukan karena Tuhanmu wahai Musa, tapi ini ujian. Ini adalah malapetaka, bencana yang biasa terjadi. Kalau sudah habis waktunya maka bencana itu pun akan pergi. Jadi bagaimana pengingkarannya? Tadi memohon dan berjanji, tapi setelah diangkat musibah tersebut, ternyata mereka mengingkari janjinya dan menganggap bahwasanya ini fenomena alam yang terjadi dan sudah tiba waktunya untuk pergi lagi. Jadi bagaimana hati ketika sudah tertutup itu tidak akan bisa berubah. Tidak akan mampu dirubah oleh apapun. Mukjizat, ujian, malapetaka tidak akan berguna bagi dia. Na'udzubillahi min qalbin la yakhsha. Doanya Rasulullah, a'udzubillahi min qalbin la yakhsha. Saya mohon perlindungan kepada Allah dari hati-hati yang tidak khusyuk, hati-hati yang tertutup, hati-hati yang mati, tidak bisa menerima yang namanya kebenaran. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya Allah berfirman, "Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Kemudian karena mereka sudah melampaui batas, akhirnya bukan lagi malapetaka yang menyusahkan mereka yang datang, tapi mereka semuanya dibinasakan. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah dulu ke surah yang lain, surah Asy-Syu'ara ayat 52 sampai 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un." Jadi setelah semua kejadian itu berlalu dan Firaun tidak mau beriman, sudah terdengar desas-desus azam, tekad yang kuat dari Firaun bahwa mereka akan membunuh Musa dan Bani Israel. Tidak bisa lagi ditoleransi keberadaan Musa dan Bani Israel, semuanya harus dibunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihissalam untuk membawa Bani Israel meninggalkan Mesir di malam hari. Di malam hari pada saat mereka sudah tertidur dengan lelap, maka bawalah Bani Israel tinggalkan Mesir. Selamatkan mereka semua dari Firaun. Dan ketahuilah bahwasanya kalian akan diikuti. Kalian akan diikuti, sehingga harus berjalan dengan cepat di malam hari itu. Kemudian fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Kemudian setelah Fir'aun mengetahui bahwasanya Musa alaihissalam membawa pergi Bani Israel, Fir'aun kemudian memerintahkan bala tentaranya di semua penjuru Mesir untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan, "Inna haula'i lasyirzimatun qalilun." Mereka mengatakan Bani Israel itu seujung kuku saja, kelompok yang kecil dibandingkan kita ini yang banyak dengan persenjataan yang lengkap. Mereka tidak akan bisa lari dari kita. Mereka pasti akan habis, dibinasakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dan mereka tidak mampu untuk melawan. Wa innahum lana laghaizun. Dan dia mengatakan bahwa
kepada prajuritnya ini, kepada bala tentaranya, bahwa Bani Israel ini pantas sekali untuk kita binasakan. Kenapa? Karena mereka telah berbuat hal-hal yang membuat kita marah, mengganggu akidah kita, mendatangkan malapetaka kepada kita. Ya, maka mereka memang sudah saatnya untuk dibasmi, dihabisi semuanya. Wa inna la jami'un hadhirun fa akhrajnahum min jannati wa uyun wa kunuzi wa maqamin karim kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Nah, jadi Firaun mengajak semua prajuritnya, ayo kita mengejar Musa dan Bani Israel. Akhirnya mereka pun meninggalkan istananya, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang selama ini mereka rasakan, kota Mesir yang indah itu, semuanya mereka tinggalkan untuk mengejar Musa alaihissalam. Nah, kemudian fa'atba'uhum musyriqin. Iya. Jadi Firaun ini dia sudah mulai mengejar itu sebelum matahari terbit. Iya. Padahal Nabi Musa alaihissalam baru meninggalkannya itu di malam hari. Ya, mungkin di pertengahan malam. Dan ketika di pagi hari mereka sudah kelihatan, dari kejauhan mereka sudah melihat Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya, ketika Bani Israel melihat ke belakang, wah ternyata ini kita dikejar dan mereka sudah kelihatan dekat sekali. Nah, sementara di hadapan mereka ada laut, kanan kiri adalah gunung-gunung, sehingga mereka mengatakan inna lamudrakun, pasti kita akan ditangkap ini, pasti kita akan dihabisi di sini. Nah, perkataannya orang-orang yang dipenuhi dengan keputusasaan, orang-orang yang tidak punya sikap optimisme, orang-orang yang pengecut, langsung mengatakan pasti kita akan dihabisi di sini. Tamat riwayat kita di sini. Kita semua pasti akan mati di sini. Tapi Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya, bagaimana perkataan Musa yang sangat optimis, yang sangat percaya dengan janji Allah. Dia mengatakan tidak. Ya, kalla, sesungguhnya Allah bersamaku dan pasti Allah membimbingku, memberikan petunjuk kepadaku. Ini padahal kalau dilihat tidak lagi jalan di depan laut, tidak mungkin kita menyeberanginya, tidak ada perahu. Kita mau mundur ke belakang sudah ada Firaun dan bala tentaranya, kita mau ke kanan ke kiri tidak ada jalan. Secara logika tidak akan mungkin. Tapi yang berbicara di sini bukan logikanya Nabi Musa alaihissalam, tapi keimanannya, keyakinannya bahwasanya Allah pasti akan membimbing saya. Nah, dan ketika orang betul-betul yakin, percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia inginkan tersebut. Nah, Nabi Musa alaihissalam dulu saja di waktu masih bayi, Allah menyelamatkan dia dari Firaun. Kalau di waktu bayi diselamatkan, apalagi ketika dia sudah diangkat menjadi Rasul. Dan ada janji Allah bahwasanya pergilah kamu kepada Firaun dan jangan takut, kami akan menolongmu. Itu janjinya Allah. Dan ini yang diyakini oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah sudah berjanji demikian, tidak mungkin Allah akan membinasakan kita di sini. Nah, luar biasa. Ya, keyakinan, keimanan yang luar biasa, mengalahkan semua logika. Nah, kemudian Allah berfirman, "Fauhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr, fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim." Nah, jadi setelah mengatakan perkataannya itu dengan penuh keyakinan, keimanan kepada Allah, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Ya, pukulkan tongkatmu ke laut. Kalau logika juga dipakai, apa gunanya? Tongkat dipukulkan untuk apa? Tongkat yang kecil, laut yang luas, yang dalam, apa gunanya tongkat dipukulkan itu? Nah,
kalau kita berbicara secara logika. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan menginginkan tongkat itu yang menjadikan lautan terbelah, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasanya setiap hamba itu harus berusaha dulu. Sekecil apapun usahanya, adapun hasilnya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Maryam ketika Allah ilhamkan kepadanya untuk menggoyangkan pohon kurma, padahal dia sedang hamil, mau melahirkan perempuan, mana bisa menggoyangkan kurma dan menjatuhkan buah-buahannya? Tidak bisa. Laki-laki saja 2 orang 3 orang tidak mungkin menjatuhkan itu buah kurma karena digoncang saja pohonnya. Tapi Allah menginginkan darinya usaha. Sekecil apapun usahamu, adapun hasilnya nanti Allah, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam tanpa berpikir panjang lagi, dia pukulkan tongkatnya ke laut, dan lautan itu terbelah menjadi 2, yang sangat tinggi seperti 2 gunung yang besar. Nah, yang menjadikan di tengahnya itu kering dan memungkinkan bagi Musa dan Bani Israel untuk melewatinya. Nah, wa azlafna thammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun melewati, masuk ke dalam jalanan lautan yang terbelah itu. Kemudian setelah mereka semuanya menyeberanginya dan Fir'aun masuk ke dalamnya tanpa terkecuali, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lautan yang terbelah itu kembali seperti semula. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma aghraqnal akharin." Kami tenggelamkan golongannya Firaun dan tidak tersisa seorang pun dari mereka. Ini satu prajurit lengkap dengan senjatanya. Semuanya binasa dalam hitungan berapa menit saja. Nah, dalam hitungan berapa menit saja tenggelam di Laut Merah tersebut. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Nah, itu adalah tanda kebesaran Allah, terutama bagi menyaksikan Bani Israel. Itu tanda yang luar biasa. Bagaimana kalau kita menyaksikan kondisi yang seperti itu? Kita lihat dipukul tongkat terbelah menjadi 2. Nah, kita akan, wah ini luar biasa, ini tanda kebesaran Tuhan yang luar biasa. Tapi berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel nanti setelah diselamatkan oleh Allah, ternyata mereka banyak pelanggaran-pelanggarannya, banyak pengingkaran-pengingkarannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal sudah melihat mukjizat yang luar biasa. Tapi itulah orang-orang yang sudah lama diperbudak, tidak ada mentalnya lagi, sehingga suka membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.